Halo, eh, saya akan kasih tahu gimana cara aku ngasilin 50 juta satu bulan hanya dari satu akun Google AdSense aja. Ikuti ya. 10 detik kan. Stop. Halo Bapak Ibu semua, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya main Google AdSense. Saya belajar dari guru saya Sumbodo Malik. Plus saya mendirikan sebuah grup untuk belajar AdSense, untuk riset mengembangkan ilmu Google AdSense. Insya Allah dari saat 2 bulan yang lalu, insya Allah akan manjang terus sampai ke bulan-bulan berikutnya, dan kalau terus insya Allah akan terus gitu continue mengembangkan riset tentang bagaimana menaikkan earning Google AdSense bagi yang sudah memulainya, atau bagi pemula yang baru memulainya itu bagaimana dia awal untuk membangun blog AdSense sampai bisa menghasilkan. Nah, oke, ini adalah situs resmi dari grup Padepokan AdSense. Nah, saya admin utamanya, ini pembinanya teman saya ini. Bapak Ibu bisa buka, bisa akses, lihat pergerakan dari mouse pointer saya ya selama materi ini supaya tidak ketinggalan. Nah, sebelum saya lanjut ke materi pokok atau materi inti, mohon silent semua HP-nya dan besarkan volumenya gitu. Volume speakernya maksudnya. Kayaknya 100% ya, biar jelas materinya, biar dagingnya langsung meresap. Oke. Yang belum gabung di grup, baik Anda sendiri maupun teman saudara bisa langsung saja gabung di grup Padepokan AdSense gratis tanpa biaya apapun. Oke, segitu aja ya. Di sini saya jelaskan profil saya sebagai admin Padepokan AdSense. Ilmu yang saya kuasai adalah Google AdSense tentunya. Terus ilmu yang saya pernah pelajari ya, private, CPA, toko online, dropship internasional, SEO, Facebook Ads, Instagram, dan hobi saya bisnis dan olahraga. Tentu saja sih kalau untuk saat ini di Padepokan AdSense aku cuma fokus di sini aja di Google AdSense sesuai namanya Padepokan AdSense. Jadi untuk materi ini tidak akan saya bahas ya, karena ini ada copyright dari guru saya, tidak mungkin saya share secara online. Dan yang kedua, pembina Padepokan yaitu CIO Kampung Blogger Sumbodo Malik, salah satu orang yang meraih SCTP Award. Itu seorang putra dari Magelang, Jawa Tengah, tinggal di sebuah desa kecil di Menowo. Bapak Ibu bisa ketik di YouTube Sumbodo Malik gitu, nanti akan muncul siapa itu Sumbodo Malik gitu. Jadi di Magelang itu ceritanya banyak pemuda pengangguran, bapak-bapak, ibu-ibu yang bener-bener gaptek banget soal bisnis online. Jangankan bisnis online, pegang mouse dan keyboard aja baru tahu gitu. Tapi sama Mas Sumbodo Malik diajarin
bisa melek internet dan bisa menghasilkan dari bisnis online. Oke, kita lanjutkan ke materi pokok, yaitu riset keyword gitu, atau riset kata kunci. Jadi sebelum memulai membangun blog AdSense adalah Bapak Ibu kumpulkan dulu daftar atau list kata kunci yang kompetisinya itu rendah, atau dalam istilah di easy keyword itu very easy gitu. Nah, langkah yang pertama secara teknisnya adalah Bapak Ibu gunakan dulu Semrush, tool Semrush. Nah, misalkan, di sini saya punya database. Nah, di sini punya database keyword milik Kampung Blogger. Ini banyak banget ini database keyword ide niche Kampung Blogger, dan database keyword ini hanya bisa dimiliki oleh member Padepokan yang sudah membeli easy keyword itu. Ini langsung saya dikasih dari Mas Sumbodo Malik. Nah, di sini pilih aja atau riset aja satu-satu atau apa sajalah keyword yang kiranya bisa Bapak Ibu kuasai nanti menjadi suatu niche di blog AdSense gitu. Jadi mau bikin 10 blog AdSense pun bisa menggunakan database keyword Kampung Blogger tersebut. Misalkan sebagai contoh saja ya, saya ngambil keyword utama itu kitchen. Nah, di sini saya search di Semrush ini. Nah, nanti akan muncul ya. Wah, ternyata bagus ya. Pencarinya banyak gitu ya. Kebetulannya pencarinya banyak. CPC-nya juga lumayan. Nah, terus masukkan keyword utama tersebut ke sini, ke easy keyword ya. Easy keyword ya, ke tool easy keyword. Nanti nanti contohnya seperti ini. Nah, kitchen misalnya tadi ya, nanti akan di-download ya database keyword. Sebagai contoh kitchen ini banyak banget ya, ada sekitar 1900 keyword gitu. Bahkan saya juga ada micro niche punya saya ya, blog saya masukkan kata kunci tertentu. Ide buat artikelnya itu atau turunan keyword itu ada sampai 10.000 keyword, yaitu amunisi buat menguasai Google. Nanti di menu selanjutnya di grab ya, keyword-keyword yang sudah Bapak Ibu download tadi, di filter persaingannya gitu. Tinggal pilih aja yang very easy, yang saingannya itu rendah itu. Nah, tapi syarat dari riset keyword itu adalah riset keyword yang baik itu ini sudah saya posting parameternya di sini, Padepokan AdSense di ebook kedua. Kalau sama dengan 200 di bawah, ke bawah itu termasuk very easy itu ya. Di atas 200 yaitu easy. Nah, terus di atas itu kan ada double atau semi hard, terus ke atas ada hard, terus ini very hard. Kalau kita utamakan dulu yang very easy, bahkan yang very easy aja punya saya itu ada 4000 very easy. Itu artinya 4000 amunisi dari easy keyword untuk diposting, dibuatkan keyword-keyword tersebut itu diposting, dibuatkan judul artikel gitu. Dari very easy tersebut bahkan ada yang lebih easy lagi, lebih very easy lagi, bukan di bawah 10 juga ada ini, bahkan ada yang pencarinya. Nah, kayak gini ya, pilih volume di atas 500, terus dan kompetisinya very easy gitu. Kalau competition ads diusahakan mendekati angka 1 itu agar iklan yang tampil itu relevan, sehingga CTR atau jumlah klik
iklan AdSense Anda itu bagus, stabil. Bapak Ibu bisa cek juga apakah skor atau nilai value isi dari isi keyword itu sudah valid atau tidaknya. Masuk ke google.com, ketik all in title spasi keyword. Nah, all in title hanya A kecil ya gitu. Nah, sepertinya ABCD kitchen open table ini very easy keyword, ini cepat banget menuju page 1 ya. Nah, gitu aja ya. Saya pikir mudah banget untuk dipahami karena semuanya sudah ada di ebook ini. Ini saya jelaskan lagi untuk memperjelas. Oke. Nah, ya. Terus riset yang kedua, yang pertama itu menggunakan tool easy keyword. Riset keyword yang kedua adalah menggabungkan dengan spying keyword kompetitor. Nah, dengan menggunakan tools Ahrefs itu. Tool Ahrefs ini bisa dibeli di nurzaga.com atau di Kang Angga yang sering saya share di grup. Misalkan contohnya gini, jadi Ahrefs itu gini, Bapak Ibu kan kumpulin dulu 20, misalkan minimal 20 blog kompetitor atau blog saingan lah yang niche atau temanya sama dengan blog yang akan Bapak Ibu bangun. Terus nanti masukin di Ahrefs gitu. Nah, blog-blog saya kompetitor nanti dimasukin di sini URL dia itu. Nah, nanti di spying atau dimata-matai itu organic keywordnya itu apa aja gitu. Organic keywordnya itu apa aja? Organic keyword itu adalah keyword-keyword yang menyumbang traffic ke blog kompetitor Anda gitu. Nah, nanti dikumpulin organic keyword dari blog kompetitor tersebut dan dibikinlah postingan atau artikel di blog Anda gitu. Itu teknik riset keyword pakai Ahrefs itu. Nah, jadi itu ada baru 2 ya teknik riset keyword. Teknik riset keyword yang ketiga adalah menggunakan menggunakan alat Bing Research Tool. Tuh, menggunakan Bing Research Tool yang ini. Ketik aja di Google ya Bing Research Tool ya. Nah, Bing Research Tool. Jadi kalau yang kompetisi yang pencariannya banyak bisa Bapak Ibu riset juga pakai Semrush itu. Kalau saingannya dikit bisa Bing Research Tool ini bisa juga tidak dipakai sih karena sudah ada easy keyword dan Ahrefs, itu aja udah mumpuni ya kedua itu. Nah, itu aja tentang materi riset keyword. Jadi intinya riset keyword itu kumpulin database keyword dari easy keyword ya, yang very easy aja gitu. Udah itu digabung dengan keyword-keyword yang paling populer dari blog-blog kompetitor Anda menggunakan Ahrefs tadi gitu. Nah, oke, itu aja. Dan yang satu lagi adalah keyword yang diposting itu minimal pencarian per bulan atau volumenya itu 500 ke atas, di atas 500. Nah, ini volumenya itu 500 ke atas, ini jangan diambil, tapi yang 500 ke atas ya gitu. Nah, ketentuan ini sama dengan yang ditulis oleh penulis konten Mas Duryat S gitu. Dia juga risetnya seperti ini, jasa penulis konten itu risetnya seperti ini. Bahkan Eka Lesmana juga memakai easy keyword ya, Eka Lesmana yang aku baca di statusnya. Oke. Terus Yopi Purnama juga
Kang Dery ya, dari Suhelan juga merekomendasikan hiji keyword gitu. Nah, oke, sekarang lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Tadi kan udah punya keyword ya, berarti udah aman lah. Itu yang paling pokoknya. Yang kedua adalah memilih domain untuk blog AdSense agar cepat meranking di Google dan Bing. Domain yang digunakan untuk AdSense sih simple, cukup menggunakan domain Edge itu. Jadi kalau pakai first domain kan misalkan bulan pertama kita optimasi, bulan ke-6 baru kelihatan hasilnya. Jadi cukup lama 6 bulan. Kalau pakai Edge domain, quality Edge domain, itu 2 minggu aja udah mulai kelihatan trafficnya gitu. Nah, cara mendapatkan Edge domain itu bisa menggunakan ini, register Kompas itu. Jadi Bapak Ibu bisa beli ini register Kompas, misalkan patungan lah dengan teman gitu, biar murah tuh. Dalam 1 bulan sih pasti banyak kan dapat list Edge domain berkualitas itu. Register Kompas di register Kompas itu nanti difilter DAPA-nya, misalkan di atas 10, TFCF di atas 7 gitu. Yang paling penting ada backlink-nya gitu, dari Edu misalkan, kalau ada dari Wikipedia, dari Yahoo gitu. Nah, terus kalau nanti cek juga gitu hasil filter dari hasil list dari register Kompas ini, dicek juga di Ahrefs tuh, di Ahrefs referring domainnya jangan banyak dari domain negara seperti cn.cn, web 2.0 atau web kayak blogspot, wordpress.com itu ya itu pasti jelek pastikan referring domainnya itu banyak dari situs-situs authority seperti Yahoo, Bloomberg kalau bisa, atau situs-situs yang bebas dari yang jarang dipakai untuk spamming gitu. Serta untuk menentukan domain Edge yang berkualitas itu selain backlink itu pastikan history domainnya. Untuk menentukan history domain itu bisa menggunakan web archive, tinggal ketik aja di Google web history domain gitu. Nah, di web archive itu nanti lacak gitu domain bekas itu pernah digunakan apa aja gitu. Jangan sampai domain yang kita ambil itu bekas pemain Google AdSense. Biasanya kalau bekas blogger pemain Google AdSense, mereka itu pasti optimasi ya, mungkin saja melakukan tindakan spamming sehingga domainnya tidak dipakai lagi tuh, atau kena penalti domainnya tuh. Kalau yang bagus itu domainnya bekas perusahaan gitu ya, bekas branded tertentu gitu. Kalau 1 kali dropen itu lebih bagus gitu. Itu aja, simple aja untuk mencari Edge domain itu. Yang penting di register Kompas, cek di Ahrefs, dan cek backlink serta history domainnya. Untuk DAPA nggak terlalu ngaruh sih, yang penting di atas 10 lah kalau bisa itu. TFCF di atas 7 ke atas lah. Oke. Nah, ada Egged domain itu belinya itu auction atau lelang dari GoDaddy. Nah, untuk kalau kita udah dapat domain yang pas, kita auction atau kita bid domain tersebut atau kita beli, itu prosesnya sekitar 3-7 hari baru masuk kandang gitu, atau masuk akun GoDaddy Anda. Jadi agak sedikit bersabar ya. Nah, yang itu pakai Egged domain, cepat banget kecepatannya ya buat dapat traffic gitu.
Selanjutnya bisa juga kalau pengen lebih murah, lebih cepat gitu langsung dapat, bisa menggunakan list ini Hammerhead domain. Nah, sorry, ini yang ini. Nah, Hammerhead domain ini kan berbayar, bisa murah beli akun ini di nurzaga.com. Nah, jadi tiap hari kurang lebih ada 60 list expired atau dropped atau deleted domain yang bisa Anda cek gitu kualitasnya, mulai dari DA, PA-nya berapa, task flow, terus ini tingkat spamnya berapa atau backlink toxicity-nya gitu. Cek satu-satu. Kalau udah yang cocok, ini bisa beli langsung di Namecheap maupun GoDaddy gitu ya. Bisa langsung beli, harganya juga seharga domain flash, misalkan 10-11 dolar. Dan pastikan juga baik aged maupun expired domain itu dicek di Google apakah masih ada indeksnya atau belum. Sama juga di Bing gitu, pastikan sudah ke indeks di keduanya gitu, untuk jaga-jaga agar tidak bermasalah. Kan ada beli expired domain tapi nggak ke indeks sampai sekarang. Nah, itu juga harus dicek. Oke, itu domain ya, pemilihan domain itu. Sekarang pertanyaan, antara aged sama expired domain, mana yang lebih efeknya lebih cepat, lebih bagus buat percepatan blog AdSense? Ya tentu saja aged domain. Walaupun saya udah nyoba sih pakai expired domain juga ngaruh gitu, cepat dibandingkan first domain. Tapi kalau dapat aged yang bagus itu jauh lebih jos ya. Oke, itu tentang ini milih domain. Selanjutnya menuju ke pembuatan artikel. Nah, Bapak Ibu kan dari awal udah punya ya list keyword very easy itu dibikin artikel gitu. Masing-masing very easy itu misalkan keyword ini dibikin judul gitu ya, dibikin judul. Kalau 3 suku kata bisa lah bikin judul. Kalau cuma 2 suku kata misalkan keyword ditambah keyword turunan, kan jelek kalau judul artikel cuma 2 suku kata. Minimal 3 lah, kalau lebih itu lebih bagus. Tapi keyword utamanya itu atau exact match keywordnya itu jangan diselingi di tengahnya gitu, tidak boleh dikurangi. Kalau ditambah akhirannya itu boleh. Misalkan untuk artikel 500 kata ya, yang punya aku kan semuanya 500 kata. Nah, keyword utama itu boleh penempatannya ya diulang maksimal 3 kali, di awal paragraf, di tengah, sama di akhir paragraf. Kalau artikelnya 1000 kata, bisa ditambahkan juga keywordnya, itu pakai keyword turunan 1 atau 2 keyword turunan yang skornya mendekati 500 lah, mendekati 500 tuh. Jadi kalau artikelnya sekitar 300 kata atau 350 kata, diulangnya cukup 2 kali aja keyword utama, di awal dan di akhir paragraf, biar menjaga supaya artikelnya itu tetap readable atau enak dibaca oleh manusia dan bagus di pandangan Google. Itu simple aja bikin artikel. Untuk gambar atau image, nah untuk image saya mencarinya itu di Google juga, tapi tidak langsung klik kanan save as itu bahaya. Kalau dapat gambar klik kanan langsung save as, nanti metadatanya ke bawah gitu. Metadata itu kan jadi si bot Google itu membaca pencarian image itu berupa coding, tidak berupa coding atau kode-kode
yang ada di dalam image tersebut itu. Nah, supaya aman metadatanya ke bawah, pakai software yang namanya Prince Lightshot. Nah, seperti ini. Nah, ini Lightshot itu. Misalkan saya contohkan. Nah, kayak gini, klik kanan, nanti tinggal save aja gitu. Nah, udah gitu. Nanti metadatanya akan baru akan hilang gitu. Jadi aman lah menggunakan gambar. Jadi gambar itu kalau saya sih maksimal bukan maksimal minimal 3 sampai 4 image per halaman post. Nah, nanti keyword utamanya itu kita masukkan lagi di nama file, gambar, alt, dan image dan titelnya gitu. Jadi kesimpulannya, dalam satu artikel bisa membidik keyword di judul, di artikel, sama di gambar. Itu simpel kan? Oke. Nah, tadi itu aja sih. Posting terus misalkan 200 artikel sampai 200 artikel dari isi hasil grab isi keyword gitu. Dan kalau untuk blog baru bisa langsung di patch di webmaster biar cepat ke indeks. Kalau patchnya udah bagus, kalau indeksnya udah bagus, nggak perlu di patch lagi, terus aja gitu. Cuman riset dan posting, sesimpel itu. Sudah cepat page one kalau pakai agent domain. Nah, tadi ada yang kelewat nih, gimana cara menggunakan software Easy Keyword biar nggak kena captcha. Nah, kalau di ebook saya di sini bentar ya, klik nah, kalau di ebook saya yang ini saya menggunakan ToCaptcha, tapi ToCaptcha sekarang sudah nggak dipakai lagi, jelek sih. Jeleknya itu lama ya, kadang sering error ini. Gantinya jadi jangan menggunakan ToCaptcha, menggunakan ini. Nah, Dead by Captcha. Harganya kalau saya yang mengambil 10.000 captcha itu $14. Itu kurang lebih bisa sampai 200 keyword ini, karena biasanya 20 keyword itu 20 keyword itu untuk satu captcha gitu. Nanti dimasukkan di sini di Easy Keyword. Nah, dimasukkan di sini username captcha sama passwordnya apa, di save, terus cek balance, siap digunakan. Tinggal grab keyword sambil ngopi, sambil tidur, sambil ngelamun itu, biarkan aja sampai beres ya, bebas tanpa captcha. Nah, oke. Materi selanjutnya mengenai SEO itu. Mengenai SEO. Nah, untuk mengenai SEO, backlink apa yang saya pakai itu untuk menaikkan website. Untuk backlink selama ini saya masih memakai VPN dari Kepintau gitu. Tapi kalau suatu saat VPN itu sudah nggak kerasa lagi, itu disebabkan karena VPN-nya itu niche-nya beda-beda, dipakai untuk nge-backlink banyak website klien. Bagusnya Bapak Ibu punya VPN sendiri gitu. Jadi misalkan tiap VPN itu hosting, register domain itu beda-beda. Kalau bisa satu niche itu sangat powerful gitu ya. VPN itu domainnya juga memakai edge domain gitu. Jadi misalkan sebulan bisa bikin VPN 2 atau 3 itu bertahap gitu.
itu pasti awet sampai kapanpun, efek domainnya tuh kuat ya, efek SEO-nya enggak gitu. Jadi simple banget bikin PBN itu sama dengan bikin blog sendiri, bikin blog tapi niche-nya disamakan ya dengan blog utama gitu. Tapi hosting dan register domainnya beda-beda ya, namanya juga beda-beda, emailnya beda-beda. Nah itu selanjutnya template yang saya gunakan adalah Superpass itu. Nah ini tentu saja untuk AdSense template yang digunakan Superpass itu. Rekomendasi yang ini ada rekomendasi paling recommended ini, fitur-fiturnya sudah saya posting di ebook ini, di ebook kedua, kelebihan di Superpass. Di Superpass selain cepat ya ngaruh ke SEO juga, terus CTR AdSense nya bagus, stabil gitu kan. Bisa dapat potongan ya, kalau pakai kupon Padepokan dapat potongan harga. Dan hosting yang saya gunakan hosting yang murah dulu gitu, minimalkan dulu budget. Hosting menggunakan Dracola tapi server USA gitu. Bisa misalkan 60.000 dulu per 3 bulan. Saya udah coba memakai hosting luar negeri, Howhost, tapi malah turun, trafficnya jelek. Tuh, dibalikin lagi ke Dracola. Nah, aksesnya menjadi lebih cepat lagi, visitornya naik lagi. Kalau mau di Howhost ya jangan share tapi VPS gitu, karena di Howhost itu banyak para pemain Magic Wallpaper atau blog wallpaper dan para pemain AGC itu, khususnya dari Indonesia. Hosting Dracola yang paling bagus itu hosting yang pakai reseller gitu. Saya pribadi pakai paket reseller symmetry, double symmetry. Nah tapi untuk pemula ini dulu lah, itu udah cukup ya. Pastikan server USA ya. Oke. Nah plugin yang saya gunakan itu simple aja sih, plugin di Paul. All-in-one SEO pack ini standar settingannya di Paul, cuma sosial fiturnya diaktifkan gitu. Nah insert post ad, nah ini insert post ad plugin yang saya pakai untuk menyisipkan iklan. Jadi penempatan iklan saya selalu pakai ini aja gitu. Jadi untuk iklan di bawah judul saya sudah tidak pakai, iklannya itu di paragraf 1 pakai ukuran responsif itu. Sisanya di ukuran 3 yang kotak gede itu sekitar 360 kali 280 pixel ya di bawah artikel, dan satu lagi di sidebar. Simpel aja sih pluginnya mah di Power. Yang aneh itu ini AGK, auto generate keyword. Ini juga penting, AGK juga, karena misalkan kalau kita belum bisa membuat minimal 200 artikel dari keyword dari isi, bisa dibantu AGK. Misalkan dengan budget 1 juta kita bisa membeli 40 artikel 500 kata, sisanya bisa dibantu dulu sama AGK gitu. Nah dibantu dulu AGK, tapi settingnya tidak asal, ada tekniknya ya. Teknik setting AGK itu seperti ini. Sorry, ini yang ini. Bentar. Nah, ini setting AGK ini ebook saya keempat kalau nggak salah ini. Ini ebook ini bisa diperoleh sama member yang udah beli Easy Keyword ya. Nah, jadi di plugin AGK itu yang dimasukkan itu ada keyword yang jelas, itu keyword yang bisa percuan. Itu keyword hasil dari Grab Easy Keyword yang very easy gitu, dimasukkan di plugin AGK, disuntik di plugin AGK ya, keyword very easy tersebut. Nah amannya
maksimal 2000 keyword yang disuntik di plugin AGK, tapi tidak sekaligus nyuntiknya, bertahap, makin bertahap makin bagus. Kan aneh kan, blog baru juga ke indeks udah langsung disuntik 2000 indeks keyword, nanti kedetek spammy keyword itu di Google. Jadi misalkan suntik sehari itu cepet lah 100 keyword, sampai 20 hari bisa nyampe 2000 keyword per isi, udah gitu aja gitu. Tinggal nanti di ping aja gitu, salah satu URL-nya di ping biar ke indeks. Nah, setelah disuntik sama AGK, nanti jika Anda bikin lagi artikel, nanti URL AGK-nya itu di redirect ke artikel yang sudah Anda bikin itu. Jadi AGK-nya hilang, salah satu AGK hilang, dan ketimpa sama URL postingan yang originalnya gitu. Jadi misalkan gini, Anda belum bikin artikel nomor 3 ya. Nomor 3 itu kan bisa dibantu dulu sama AGK. Nanti kalau artikel nomor 3 sudah diposting, nah keyword nomor 3 di AGK di redirect pakai plugin redirection bawaan WordPress, itu ada di WordPress, gunakan plugin itu. Oke, itu aja. Nah ini semuanya bisa dipelajari di ebook saya itu tentang AGK ada. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah itu aja sih, simple, bikin blog AdSense saya itu simple banget gitu. Nah selanjutnya adalah ini, mengatasi jika domain lama Anda kena penalti, misalkan Google Dance, Sandbox gitu, ada indeks, bagaimana sih supaya bisa balik lagi gitu, bisa up lagi. Ya, caranya adalah domain blog kita kan manfaatin dulu konten lama ya. Konten lama itu artikel-artikel lama, sayang kalau dibuang. Nah nanti domainnya di redirect domain lamanya ke domain baru. Domain barunya itu pakai edge domain. Kalau bagus edge domain di redirect, di sini ada tutorialnya ya, saya sudah bikin ebook tentang redirect domain. Ini bisa didapatkan sama member yang udah beli Easy Keyword. Ini ampuh banget nih teknik SEO redirect domain ini. Ini banyak dipakai oleh pemain SEO dengan metode apa ya, split test blog dummy gitu. Oke, jadi cuma itu aja materi Google AdSense ya. Nah jadi kesimpulannya adalah mengumpulkan database keyword yang sangat potensial itu dengan menggunakan Easy Keyword dan spying kompetitor Ahrefs, itu satu. Yang kedua, menggunakan domain edge yang berkualitas. Yang ketiga, menggunakan template Superpass ya, Superpass yang teruji untuk berbagai blog AdSense. Terus yang ketiga, untuk SEO menggunakan on-page SEO yang bagus, yaitu kalau bisa setiap artikel posting ada link ke artikel lainnya itu. Kalau tidak bisa ya cukup menggunakan pengulangan keyword yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang ketiga, backlink off page, yang keempat, backlink off page-nya itu menggunakan VPN yang berkualitas. Ya untuk awal-awal sih kalau belum punya budget bisa menggunakan VPN Kepintau 20 VPN aja ya, yang sudah saya jelaskan di ebook kedua.
Kalau yang paling mumpuni dan kualitas backlinknya tidak akan turun yaitu menggunakan VPN buatan sendiri gitu. Punya VPN sendiri yang niche-nya sama dengan niche blog utama. Nah, yang terakhir, daripada membangun banyak blog tapi tidak keurus, tidak terjamin update-nya, nanti pasti turun sendiri gitu. Lebih baik fokus satu blog sampai mencapai authority gitu, mencapai di atas 200 postingan gitu. Jika budgetnya sedang atau budgetnya kecil, bisa dibantu sama AGK dulu, nanti ditambah postingan, AGK-nya di redirect pakai plugin redirection. Oke. Tapi jangan kebanyakan AGK tapi artikelnya sedikit gitu, nanti bisa kebalik malah jadi de-index gitu, de-index lah. Udah gitu aja cara ngasilin saya 50 juta dari Google AdSense, sangat simple banget gitu. Nah, Easy Keyword ini bisa kapanpun didapatkan lewat link ini. Oke, terima kasih. Semoga earning Bapak Ibu meledak gitu, atau ya trafficnya segera melesat. Oke.